Bab 10. Aula Klan Wu. Mendengar penuturan dari Tetua Agung, para tetua banyak yang merasa kalau berita itu terlalu dibuat-buat. Banyak juga yang terkejut mendengar kalau Wu Cheng, sampah yang tidak bisa berkultivasi, sudah berada pada alam pembentukan tubuh tingkat 2. Wu Zhong, apakah kamu sudah mendengar hal ini dari Wu Cheng? Tanya Tetua Agung seraya menatap ke arah Wu Zhang yang berada di kursi pasukan elit klan yang akan mengambil misi. Semua yang hadir mengalihkan pandangannya ke arah Wu Zhong. Ada yang diam-diam tersenyum dalam hati mendengar ini. Maaf Tetua Agung, saya belum mendengar hal ini dari Wu Cheng, namun saya rasa putraku hanya membela diri dalam hal ini, ucap Wu Zhong dengan tegas. Baiklah, saya hanya menyampaikan berita ini, untuk tindakan selanjutnya akan diputuskan oleh Patriark, ucap Tetua Agung seraya mengalihkan pandangannya ke arah Patriark Klan. Wu Huangfu yang dari tadi mendengar penuturan klan Tetua Agung hanya mengangguk ringan kemudian menatap ke arah kursi para tetua untuk mendengar tanggapan mereka. Patriark, walau bagaimanapun Wu Qing tetap anggota klan kita, namun bagaimanapun hubungan bisnis dengan klan Han sangat penting dan saya rasa permintaan klan Han tidak terlalu berlebihan karena hanya meminta untuk mengeluarkan Wu Cheng dari klan. Benar Patriark, saya rasa Wu Cheng pantas menerima hukuman karena telah menyinggung tuan muda dari klan Han. Tindakan ini terlalu sembrono menurut saya, balas Wu Dan yang merupakan kakak dari Wu Zhong. Wu Dan adalah ayah dari Wu Kang, pemuda yang memukuli Wu Cheng pada awal cerita. Wu Dan juga seorang ketua tim pasukan elit klan Wu, dan akan memimpin misi kali ini. Wu Dan menganggap kalau Wu Zhong merupakan saingannya dalam memimpin pasukan elit klan karena Wu Zhong sangat dipercaya oleh Patriark Klan. Itu sebabnya Wu Dan tidak menyukai Wu Zhong. Banyak komentar terus bergulir. Pro dan kontra terus terjadi dalam memutuskan hukuman yang diterima oleh Wu Cheng. Patriark yang mendengar perdebatan hanya menghela nafas dalam diam. Banyak yang menganggap kalau mengeluarkan Wu Cheng dari klan sepadan demi menjaga hubungan baik dengan klan Han. Sampah seperti Wu Cheng tidak sepadan jika dipertaruhkan dengan hubungan baik antar klan. Bagaimanapun klan Han dan klan Wu sudah lama menjalin hubungan bisnis. Mendengar tanggapan dari para tetua, Wu Zhong hanya bisa diam dan menggertakkan gigi. Ia sangat marah karena tidak ada yang menganggap keberadaan putranya sebagai anggota klan. Namun apa daya, dia hanya anggota biasa klannya. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mempertahankan putranya di klan. Ia kali ini merasa tidak berdaya. Bahkan untuk melindungi putranya saja dia tidak mampu. Ia kemudian melihat ke arah Patriark. Baiklah semuanya tenang dulu. Melihat perdebatan yang tak berujung, Wu Huangfu akhirnya menyela. Kemudian melihat ke arah Wu Zhong. Melihat hal ini Wu Zhong hanya bisa pasrah. Ia tahu kalau kali ini dia tidak bisa mempertahankan putranya di klan. Wu Zhong kali ini Wu Cheng telah bertindak sembrono. Hubungan dengan klan Han sudah terjalin cukup lama. Jadi demi menjaga hubungan baik dan kelangsungan bisnis klan, saya terpaksa harus mengeluarkan Wu Cheng dari klan, ucap Patriark Klan dengan tegas. Ia juga tidak berdaya untuk menanggapi masalah ini, walaupun ia ingin membantu Wu Zhong dan keluarga, tetapi ia harus mengutamakan kepentingan klan. Baik Patriark, saya mengerti, namun dalam hal ini saya juga salah karena tidak bisa mendidik putra saya dengan baik. Jadi hari ini saya juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari klan, balas Wu Zhong sembari mengeluarkan plakat identitasnya dan token pasukan elit klan miliknya. Mendengar hal ini Patriark Klan hanya bisa menghela nafas, sembari menerima plakat identitas dan token milik Wu Zhong. Sebagai anggota klan, kamu sudah berkontribusi banyak untuk klan, jadi terimalah ini sebagai bekal untuk memulai usaha baru di luar sana, ucap Patriark sembari melemparkan kantong penyimpanan berisi koin emas kepada Wu Zhong. Terima kasih Patriark, saya undur diri, balas Wu Zhong singkat kemudian beranjak meninggalkan Aula Klan. Wu Dan yang melihat ini menyunggingkan senyum. Sekarang ia tidak perlu memikirkan keberadaan Wu Zhong dan dapat fokus pada misi yang akan mereka jalankan. Jika dia bisa pulang dengan membawa keberhasilan dalam menjalankan misi, maka dia mungkin akan dipromosikan menjadi tetua klan. Inilah yang menjadi harapan Wu Dan. Ketika dia sudah menjadi tetua, maka sumber daya yang diterimanya dari klan akan lebih banyak. Dan suaranya juga diperhitungkan ketika memutuskan hal-hal besar di dalam klan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang misi klan, ucap Tetua Agung setelah Wu Zhong meninggalkan Aula Klan. Kepergian Wu Zhong tidak terlalu berdampak pada kondisi klan saat ini, bagaimanapun Wu Zhong hanya anggota biasa di klan, jadi tidak perlu dipusingkan. Setelah keluar dari Aula Klan, Wu Zhong berjalan kembali ke kediamannya dengan wajah suram. Melihat suaminya pulang, Xialing menyambut suaminya dengan bingung. Tidak biasanya suaminya pulang seperti itu. Beberapa hari lalu, suaminya seperti itu ketika pulang saat mencari keberadaan Wu Cheng namun tidak membuahkan hasil. Jadi dia merasa kalau kali ini telah terjadi sesuatu. Suami,
Apa yang terjadi? Kenapa pulang dengan wajah seperti itu? Ucap Xialing menyambut suaminya. Haf, Wu Yong hanya menghela nafas kasar, kemudian menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi di Ola Clan. Mendengar cerita suaminya, Xialing sangatlah geram. Ingin rasaannya ia membalikan klan ini, namun dia menahan diri. Di dalam klan, tidak ada yang mengetahui tingkat kultivasi Xialing. Hanya patriark klan yang merasa bahwa Xialing bukanlah orang biasa. Dari aura yang dia rasakan, dia tahu kalau kultivasi Xialing pasti berada di atasnya, dan identitasnya pun sangat misterius. Ketika Wu Yong pulang dari menjalankan misi, ia kembali bersama seorang wanita yang sedang terluka. Jadi sampai sekarang tidak ada anggota klan Wu yang mengetahui asal-usul dari Xialing. Bahkan pada awal dia masuk ke klan, aura dari Xialing sangatlah asing menurut Fu Wangfu. Jadi dia bahkan tidak berani menyinggung wanita ini. Xialing menghibur suaminya dengan hangat. Suami, tidak perlu merasa bersalah. Apa yang kamu lakukan sudah tepat. Walaupun kita keluar dari klan, kita masih tetap bisa mencari tempat tinggal di luar. Untuk apa berada di klan yang tidak menghargai anggotanya klannya sendiri? Jadi aku selalu mendukungmu dan putra kita. Ucap Xialing kepada suaminya.